Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Noval. Kali ini kami akan menjelaskan kepada para penonton tentang apa aja sih dampak positif dan negatif dari penggunaan energi listrik di kehidupan sehari-hari. Yuk kita masuk ke definisi. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pengertian listrik itu sendiri adalah suatu daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh pergesekan atau melalui proses kimia sehingga dapat menghasilkan panas, cahaya, dan menjalankan mesin. Hampir setiap peralatan dan barang yang ada di rumah memakai listrik. Peralatan tersebut berfungsi saat kabelnya dihubungkan ke dalam stop kontak. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan melalui beberapa macam bentuk rangkaian. Listrik berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu listrik alami atau listrik yang berasal dari alam seperti petir, dan juga ada listrik buatan, yaitu listrik yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Listrik memiliki dampak negatif dan dampak positif yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, yuk kita simak manfaat dan kerugian dari energi listrik. Yang pertama adalah sebagai penerangan. Tidak bisa dimungkiri bahwa peranan utama listrik dalam kehidupan kita itu adalah sebagai penerangan. Apalagi saat malam hari telah tiba. Berkat adanya energi listrik, kini semua orang tak perlu berurusan dengan kegelapan di malam hari. Meski dulu pun sudah ada cara-cara konvensional untuk mengatasi kegelapan, baik dengan menyalakan obor maupun lampu minyak. Namun, kehadiran energi listrik membuat semuanya lebih mudah dengan keamanan yang lebih terjamin seperti bola lampu dan lain-lain. Dampak positif dari listrik yang kedua yaitu sebagai sumber energi. Sekarang tuh udah banyak banget, kayak malah hampir seluruh peralatan dan aktivitas manusia itu melibatkan listrik di dalamnya. Entah untuk menghidupkan peralatan elektronik atau untuk menunjang kegiatan lainnya. Contoh benda-benda yang menggunakan listrik sebagai sumber energi yaitu ada TV, handphone, laptop, komputer, AC, kulkas, dan masih banyak lainnya. Yaitu sebagai penghasil panas. Pemanfaatan listrik sebagai penghasil panas kini makin banyak diterapkan. Jika dulunya hanya ada setrika listrik yang mengantarkan arus listrik melewati nikel dan elemen penghasil panas lainnya, kini semuanya makin berkembang. Tidak hanya setrika listrik saja, muncullah inovasi baru seperti penanak nasi, pengering rambut, bahkan kompor listrik yang kini telah menjadi barang umum yang digunakan dalam masyarakat. Dampak positif lainnya adalah sebagai penghasil gerak. Dalam penggunaan listrik pada peralatan rumah tangga, banyak yang memanfaatkan energinya untuk menghasilkan gerak. Seperti contohnya pada motor, mobil, kipas angin, dan sebagainya. Penggunaan energi dari arus listrik untuk berbagai peralatan di atas dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Terlebih untuk urusan transportasi. Terobosan mobil listrik masih terus digalakkan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Pengubah data. Listrik juga dimanfaatkan pada perangkat pengubah data, sebut saja seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Semua perangkat tersebut menggunakan arus listrik untuk mengisi dayanya, agar bisa menjalankan aplikasi atau perangkat yang berada di dalamnya. Yang keenam adalah media pengobatan. Saat ini, terobosan di dunia medis itu sangat berkembang pesat. Pengobatan menggunakan energi listrik pun semakin banyak peminat dikarenakan prosedurnya yang mudah dan juga minim efek samping. Walaupun jika mau menelah lebih jauh, hampir semua perangkat kedokteran itu melibatkan penggunaan energi listrik di dalamnya. Contohnya seperti yaitu alat bantu olahraga. Pemanfaatan listrik kini juga makin dilirik di industri olahraga. Dengan listrik, olahraga bisa dilakukan dengan lebih optimal, tak hanya mengandalkan usaha dan kerja keras saja. Salah satu yang mulai digunakan saat ini adalah EMS, atau singkatannya adalah Electrical Muscle Simulation.
Dengan bantuan tenaga listrik, bentuk tubuh ideal akan makin mudah didapatkan dengan efektivitas yang tinggi dan minim resiko kerja. Nah, dari 8 manfaat listrik yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi manfaat listrik lainnya, seperti sebagai sarana hiburan, alat belajar, hingga penyokong industri. Pada intinya, keberadaan listrik memang membawa peranan besar untuk mempermudah pekerjaan dan mencukupi kebutuhan manusia. Terjadinya peningkatan suhu global akibat penggunaan listrik yang terlalu lama atau secara berlebihan. Saat ini, jumlah manusia semakin bertambah. Hal ini tentu memberi dampak pada peningkatan jumlah konsumsi listrik di masyarakat. Industri pembangkit listrik tentu akan menambah jumlah keluaran energi listrik ke masyarakat. Hal ini sangat berbahaya bagi peningkatan suhu global. Pada tahun 2017 saja, CAT atau Climate Action Tracker menyatakan bahwa sektor pembangkit listrik dan transportasi telah menyumbang 34% dari total emisi karbon di Indonesia. Ditambah lagi masih banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menggunakan energi listrik, sehingga konsumsi listrik akan semakin meningkat dan pemanasan global akan semakin sulit untuk dicegah. Selanjutnya, pemborosan listrik dapat menyebabkan kemungkinan cuaca yang ekstrim. Pemborosan listrik dapat memicu terjadinya pemanasan global, yang mana pemanasan global sendiri merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim secara garis besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang berlebihan, sehingga membuat iklim di seluruh dunia berubah menjadi iklim ekstrim. Aktivitas manusia tersebut secara dominan lebih banyak memproduksi karbon dioksida. Padahal, karbon dioksida secara tidak langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dari berbagai benda angkasa. Yang ketiga, yaitu cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang akan semakin berkurang, sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik pada masa yang akan datang. Kenapa kita butuh cadangan listrik? Karena kita perlu mengantisipasi insiden pemadaman listrik yang seperti dapat melumpuhkan sarana publik, khususnya di kota-kota besar. Contohnya, seperti rumah sakit, jika terjadi pemadaman listrik yang terlalu lama, akan menyebabkan alat-alat rumah sakit tidak berfungsi dengan baik. Itu salah satu poinnya, terjadinya pemadaman secara bergilir yang dibutuhkan secara berpihak. Pemadaman bergilir adalah pemadaman listrik yang dilakukan sebagai upaya terakhir dari perusahaan penyedia listrik untuk menghindari mati listrik total pada suatu sistem jaringan listrik. Hal ini biasa dilakukan sebagai tanggapan terhadap situasi sewaktu permintaan listrik melebihi kapasitas suplai daya dari jaringan. Pemadaman ini biasa disebabkan oleh dua hal, kapasitas produksi yang tidak cukup atau infrastruktur distribusi yang tidak memadai untuk menyuplai daya yang cukup ke wilayah yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kita harus bijak menggunakan listrik di era pandemi. Saya pernah mendengar berita bahwa listrik PLN itu tarifnya jadi mahal. Kalau menurut saya, itu bukan tarifnya yang mahal, tetapi penggunaan dari listrik tersebut yang boros. Suatu contoh, Imade Supraneka mengungkapkan bahwa lonjakan tagihan listrik dapat terjadi apabila kita boros dalam penggunaannya. Contohnya seperti charger HP dan charger laptop yang sudah tidak terpakai tetapi masih ditancapkan di listrik. Hal tersebutlah yang membuat sia-sia, dan Anda harus tetap membayar tagihan listrik tersebut. Untuk itu, kita harus cermat dalam penggunaan listrik. Saya akan menyimpulkan tentang dampak positif dan negatif dari energi listrik di kehidupan sehari-hari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dampak positifnya antara lain yaitu sebagai penerangan, sumber energi, penghasil panas, penghasil gerak, pengubah data, media pengobatan, dan alat bantu olahraga. Selanjutnya, apabila penggunaan energi listrik secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain yaitu
bisa terjadinya peningkatan suhu global, bisa terjadinya kemungkinan cuaca yang ekstrim, cadangan listrik untuk di masa mendatang akan semakin berkurang, lalu bisa terjadinya pemadaman listrik secara bergilir untuk penghematan listrik, dan yang terakhir tentunya tagihan listrik kita juga akan meningkat. Nah, pada intinya energi listrik sangat membantu dan mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Namun, apabila pemakaiannya tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan dampak negatif. Sekian video dari kelompok 9. Seperti listrik, cahaya ada di mana-mana. Tetapi tidak semua orang tahu cara mengaktifkannya. Untuk itu, kami datang. Marilah kita sama-sama memanfaatkan listrik dengan bijak. Terima kasih.